Angin malam berhembus pelan di kota Malang, menusuk kulit dengan dingin yang seakan menyimpan sesuatu. Bulan pucat menggantung di langit, tertutup awan tipis yang bergerak lamban. Malam itu bukan malam biasa, warga sekitar percaya. Malam Jumat Kliwon adalah waktu paling rawan, ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menipis. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, jauh dari keramaian mal tempat lampu lampion terang menyala, Manda melangkah pelan menuruni tangga. Suaranya pelan tapi bergetar. Kakinya diseret perlahan menuju sebuah ruangan yang pintunya selalu terkunci setiap hari biasa. Malam itu, pintu terbuka lebar. Aroma dupa menyengat memenuhi udara, bercampur bau anyir yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Di dalam ruangan itu, Bu Partini sudah duduk bersila. Perempuan berusia 50 tahun itu berbalut kain hitam lusuh. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam seperti mata elang. Di depannya, sebuah kendi tanah liat besar berdiri. Kendi itu penuh dengan coretan aksara Jawa kuno, diikat dengan benang merah, dan ditutup dengan kain mori putih yang sebagian sudah kecoklatan oleh noda darah. Duduk, Manda. Suara Bu Partini berat, seolah berasal dari dua mulut sekaligus. Manda, yang masih mengenakan pakaian rapi setelah pulang kerja blus putih dan rok hitam moltak, berani menolak. Ia duduk bersila di depan Bu Partini, menunduk. Wajahnya cantik, kulitnya bersinar lembut diterpa cahaya lilin yang berkelip. Tapi sorot matanya kosong, terisi ketakutan. Sudah sebulan lewat. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Kata Bu Partini lagi. Tangannya menunjuk ke kendi itu. Manda menelan ludah. Ayah tahu. Ia sudah melakukannya berulang kali sejak bertahun lalu. Sejak pertama kali ia nekat datang ke rumah ini untuk meminta susu kecantikan. Sejak itu, tubuhnya tak pernah menua, wajahnya tak pernah lelah. Semua orang memujinya. Bos mal memberinya prioritas. Laki-laki selalu menatap penuh nafsu. Tapi semua itu ada harganya. Tangannya gemetar saat ia meraih sebuah pisau kecil yang sudah disiapkan di samping kendi. Pisau itu tipis, dingin dan tajam. Ia membuka kancing blusnya perlahan, menyingkap sedikit bagian tubuhnya yang paling rahasia. Air matanya menggenang, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan gerakan cepat namun gemetar, ia melukai dirinya. Sakit, pedih, darah segar menetes ke kendi. Plok, plak. Setiap tetes darah menimbulkan suara aneh. Seolah kendi itu bukan berisi air, melainkan sesuatu yang hidup. Dari dalam kendi terdengar bisikan suara lirih, seperti banyak orang yang berbicara bersamaan. Bercampur tangisan dan tawa cekikikan. Manda terisak. Aku sudah melakukannya, Bu. Bu Partini tersenyum tipis. Bagus. Jangan sampai terlambat, Manda. Ingat, susukmu bukan sekadar logam yang ditanam di tubuhmu. Susukmu haus. Susukmu harus diberi makan. Tanpa itu, wajahmu akan layu seperti bangkai. Manda menunduk makin dalam. Ia sudah hafal kalimat itu. Tapi setiap kali mendengarnya, tubuhnya bergetar. Dan satu lagi, Bu Partini menambahkan, sambil menyalakan dupa baru. Asapnya mengepul ke lenggit-lenggit, membentuk bayangan hitam, menyerupai wajah-wajah aneh. Malam Jumat Kliwon minggu depan, kau tahu kewajibanmu. Manda memejamkan mata. Ya, kewajiban itu. Tidur dengan seorang bujang lelaki muda yang belum menikah setiap malam Jumat Kliwon tertentu. Ritual yang katanya menjaga agar susuk tetap aktif, agar darah yang ia setor tidak sia-sia. Air matanya jatuh. Ia bukan tidak tahu dosa apa yang ia lakukan, tapi ia sudah terlanjur terikat, sudah terlalu dalam. Jangan coba-coba lari dari perjanjian ini. Manda, sekali kau ingkar, mereka akan menjemputmu. Manda mengangkat wajahnya, menatap Bu Partini dengan pandangan ketakutan. Mereka, siapa, Bu? Bu Partini tersenyum miring, memperlihatkan gigi hitamnya. Arwah-arwah yang kau tumbalkan. Sepulang dari rumah Bu Partini, malam semakin pekat, jalanan lengang, lampu jalan berkedip-kedip, seperti mau padam. Manda berjalan cepat, langkahnya bergetar. Di sepanjang jalan ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan hitam di trotoar bergerak tak sesuai dengan langkahnya. Kadang lebih cepat, kadang berhenti, seolah-olah bayangan itu bukan miliknya. Ia menoleh ke belakang, kosong, hanya jalan gelap dengan pohon-pohon tua yang berderit ditiup angin. Endasmu, Mende, jangan parno.
Ia mencoba menenangkan diri, tapi suaranya sendiri terdengar serak dan asing. Saat tiba di depan kontrakannya, Manda menarik napas lega. Ia segera membuka pintu, masuk, dan mengunci rapat. Lampu ruang tamu ia nyalakan, tapi lampu itu hanya redup berkelip. Mungkin bohlamnya hampir mati. Manda berjalan ke kamar, duduk di depan cermin. Wajahnya terlihat segar, bahkan lebih cantik dari pagi tadi. Tidak ada yang akan tahu bahwa malam ini ia baru saja meneteskan darahnya ke kendi keramat. Namun, saat ia memandangi cermin lebih lama, sesuatu bergerak di belakang bayangannya. Sebuah wajah pucat, mata kosong, mulut menganga seakan berteriak tapi tidak ada suara keluar. Manda terlonjak mundur, hampir jatuh dari kursinya. Ia menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Cermin kembali ia tatap, wajahnya sudah normal, hanya dirinya sendiri. Tapi ia tahu, mulai malam itu, sesuatu sudah berubah. Pagi di kota Malang selalu dimulai dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Dari balik jendela kontrakannya, Manda melihat kabut tipis, masih menggantung menutupi etap-etap rumah tetangganya. Burung-burung berkicau pelan. Namun bagi Manda, suara itu tak mampu mengusir rasa kantuk yang masih menempel di kelopak matanya. Ia baru saja tertidur beberapa jam, setelah semalaman dilanda ketakutan karena bayangan di cermin. Namun begitu ia bangun, ketika cahaya matahari menyentuh kulitnya, wajahnya tampak segar seolah ia tidur 8 jam penuh. Kulitnya halus, tanpa noda, bibirnya merah alami. Itu semua berkat susuk. Dengan malas ia meraih cermin kecil di meja rias. Ia tersenyum tipis, memandangi pantulan dirinya. Cantik, masih cantik. Tidak ada tanda kelelahan. Ia menghela napas lega, lalu mulai berdandan tipis. Hari ini ia harus bekerja lagi sebagai Sales Promotion Girl SPG di salah satu mal besar di kota Malang. Profesi itu menuntut penampilan prima setiap hari. Senyum manis, sikap ramah dan wajah segar menjadi modal utama. Tempesu, Manda tahu dirinya mungkin hanya akan jadi SPG biasa yang perlahan tersingkir oleh wajah-wajah muda lain. Mal itu sudah ramai ketika ia tiba. Musik pop modern berdentum dari pengeras suara, bau parfum dan makanan cepat saji bercampur jadi satu. Manda mengenakan seragam SPG, blus ketat warna merah, rok mini hitam dan sepatu hak tinggi. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Laki-laki menoleh 2 kali. Perempuan berbisik-bisik, iri sambil melirik. Pagi, men, sapa Rani, rekan SPG yang duduk di meja informasi. Kamu segar banget sih. Kayak nggak pernah capek. Manda tersenyum manis. Pura-pura biasa saja. Rahasia, Ron. Hehe. Rani cemberut. Ih, nyebelin. Aku semalam tidur 8 jam aja masih kelihatan kayak zombie. Manda hanya tertawa kecil. Dalam hati, ia merasa puas. Semua pengorbanannya darah yang ia teteskan, malam-malam mencekam bersama Bu Partini semuanya, terbayar. Ia bisa tetap tampil memesona setiap hari. Namun ada satu orang yang tidak ikut terpesona. Andre, rekan kerjanya yang bertugas di bagian supervisor. Andre adalah pria berusia awal 30-an. Berpenampilan rapi dengan kemeja biru dan dasi tipis. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya tajam. Seolah bisa menembus kulit luar seseorang dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Sejak beberapa bulan terakhir, Andre sering memperhatikan Manda. Bukan karena kagum, melainkan curiga. Hari itu, Andre mendekati Manda ketika jam makan siang. Mall sedang agak sepi karena sebagian pengunjung keluar untuk mencari makan. "Mende, kamu sibuk?" tanya Andre pelan. Manda menoleh agak kanggung. "Kenapa, Mas?" Andre duduk di kursi dekatnya, lalu berkata dengan nada hati-hati. "Aku cuma pengen nanya, kamu tuh nggak pernah kelihatan capek ya? Dari dulu aku perhatiin, wajahmu selalu sama, nggak pernah berubah." Manda tertawa kecil, berusaha menutupi kegugupannya. "Mungkin aku jago skincare kali, Mas." "Hahaha." Andre tidak tertawa. Ia menatap lebih dalam. "Skincare bisa bikin orang segar. Iya, tapi nggak bisa bikin orang seolah nggak menua sama sekali. Kamu tuh beda, men. Seperti ada yang kamu sembunyikan." Seketika, jantung Manda berdegup kencang. Tangannya berkeringat. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk merapikan brosur. "Mas Andre lebay deh. Aku biasa aja kok." Andre tidak memaksa. Ia hanya tersenyum samar, lalu berdiri. "Yasu, aku cuma pengen bilang,
Hati-hati sama apapun yang kamu simpan. Kadang rahasia bisa lebih berat daripada yang kamu kira. Manda menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun dalam hati, kata-kata itu seperti paku yang menancap. Sore harinya, Manda pulang lebih dulu karena shiftnya selesai. Langkahnya cepat, seolah ia ingin segera meninggalkan mall. Tapi di tengah perjalanan pulang, rasa resah kembali muncul. Bayangan. Sejak semalam, ia merasa bayangan tubuhnya tidak lagi bergerak sesuai dirinya. Di kaca etalase mall, ia sempat melihat pantulan tubuhnya bergerak setengah detik lebih lambat. Di kaca jendela bus kota, ia melihat bayangan wajahnya tersenyum, padahal ia sedang murung. Dan sore itu, di lampu merah, saat ia berhenti di depan toko perhiasan, ia kembali melihat cermin besar di etalase. Wajahnya cantik, matanya bercahaya, tapi di belakangnya ada sosok lain. Sosok laki-laki muda, wajahnya pucat, matanya kosong. Bayangan itu berdiri tepat di belakang Manda. Meski ketika ia menoleh, jalan di belakangnya kosong. Napas Manda tercekat. Ia buru-buru berjalan, menyeberang meski lampu masih merah. Klakson mobil bersahutan. Orang-orang meneriaki, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Malamnya, setelah mandi, Manda kembali duduk di depan cermin besar di kamarnya. Kali ini ia berusaha menenangkan diri. Semua cuma halusinasi. Aku kecapekan aja, gumamnya. Meski ia tahu tubuhnya tidak pernah lelah berkat susuk. Ia menatap wajahnya sendiri. Lama-lama, cantik, sempurna, kulitnya seperti porselen, bibirnya segar, semua orang pasti iri. Namun, semakin lama ia memandang, semakin jelas sesuatu muncul di cermin itu. Tepat di bahu kirinya, ada tangan pucat yang perlahan muncul. Jari-jari kurusnya melingkar seperti mencengkram. Manda terlonjak berdiri. Kursinya terjatuh dengan suara keras. Ia menoleh ke belakang kosong. Tidak ada siapapun di kamar itu. Cermin kembali ia tatap. Wajahnya sendiri sudah kembali normal. Tidak ada tangan asing. Tapi kali ini ia mendengar bisikan. Manda, suara itu lirih, berat, seperti keluar dari dasar sumur. Manda menutup telinganya, menangis dalam diam. Ia tahu, kecantikan yang ia miliki tidak pernah gratis. Dan sekarang, bayangan-bayangan itu mulai menuntut balas. Dulu, sebelum semua ini dimulai, Manda hanyalah seorang gadis biasa. Usianya baru menginjak 23 tahun. Bekerja serabutan di beberapa toko kecil di sekitar Malang. Ia tidak lahir dengan wajah secantik sekarang. Kulitnya dulu kusam karena sering terpapar matahari. Tubuhnya kurus, dan rambutnya bercabang. Sejak remaja, Manda selalu merasa kalah saing. Teman-teman sekolahnya yang lebih cantik, mudah mendapatkan perhatian. Baik dari guru, teman laki-laki, maupun orang sekitar. Sedangkan, dirinya hanya jadi bayangan. Bahkan sering jadi bahan alok-olokan. Pernah suatu kali, ia melamar kerja sebagai SPG di sebuah butik terkenal. Manajer butik itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Maaf, Mbak, kami butuh yang lebih fresh. Kamu coba di tempat lain aja. Ya, kata fresh itu menusuk hatinya. Malam itu ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seolah dunia ini hanya dimiliki mereka yang cantik. Di tengah rasa frustasi itu, seorang tetangga tua memberi saran aneh. Manda, kalau kamu pengen dihargai ada jalan, tapi bukan jalan yang bisa ditempuh orang biasa. Manda yang saat itu kalut hanya bisa mendengarkan. Tetangga itu bercerita tentang seorang perempuan tua bernama Bu Partini. Seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota, di dekat sawah luas yang jarang dilewati orang. Katanya, Bu Partini bisa membuat perempuan biasa jadi luar biasa. Awalnya Manda menganggap itu hanya mitos. Namun setelah gagal melamar kerja berkali-kali, ia mulai goyah. Malam Jumat Kliwon pertama dalam hidupnya yang penuh gejolak. Ia memberanikan diri datang ke rumah Bu Partini. Rumah itu tua, berdinding kayu lapuk. Halaman depannya dipenuhi pohon pisang dan semak belukar. Lampu gantung di teras redup, berayun ditiup angin. Saat Manda berdiri di depan pintu, jantungnya berdegup keras, seolah memberi peringatan agar ia pulang. Namun ia tetap mengetuk. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Aroma dupa langsung menyeruak. Dari balik pintu, muncul sosok perempuan tua dengan rambut putih panjang terurai, mata tajam, dan bibir hitam karena sering mengunyah sirih. Kowe sing jeneng Manda?
Kamu yang namanya Manda, ya? Mendek. Iya Bu, masuk. Tanpa banyak kata, Bu Partini membawanya ke sebuah ruangan gelap. Hanya lilin-lilin kecil yang menyala, menyoroti kendi tanah liat besar di tengah ruangan. Aku tahu apa yang kau mau, kata Bu Partini sambil duduk bersila. Kowe pengen uripmu berubah, pengin dihargai, pengin disembah, lan kabeh, iku aiso kelakon, asal kowe wani mbayar regane. Kamu ingin hidupmu berubah, ingin dihargai, ingin disembah, dan semua itu bisa terjadi, asal kamu berani membayar harganya. Manda terdiam, tubuhnya gemetar, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia sudah terlalu lelah menjadi orang biasa. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Mata Bu Partini menyipit, lalu ia tersenyum. Kowe kudu pasang susuk, tapi susuk sing tak weneki iki ora sembarangan. Iki susuk sejati. Susuk sing iso ngegawe awamu tetap ayu, tetap enom, tetap disenangi wong saklawase. Manda menelan ludah. Terus, bayarannya apa? Bu Partini menyalakan dupa lebih banyak. Asap mengepul membentuk wajah-wajah samar. Suaranya berubah berat, seolah bukan suara manusia. Bayarannya yaiku getihmu, saben sasi. Kowe kudu nyetorke getihmu sing paling suci, getih perawanmu. Manda terhenyak. Darah, perawan, iyo saben wulan. Getih iku kudu diteteske neng kendi iki. Yen ora, susukmu bakal balin jupuk awakmu. Ora mong ayumu sing ilang, tapi nyawamu uga dadi rega. Ruangan itu semakin dingin. Dari kendi terdengar suara lirih seperti rintihan. Manda memeluk dirinya sendiri. Ia takut, tapi juga tergoda. Lan saben malam Jumat Kliwon, cau kudu turu karo buyong. Iki kanggo enjaga kekuatan susukmu. Tetap seger. Yen ora, ting wis kowe tumbal bakal nuntut. Air mata Manda jatuh. Itu berarti ia harus menggadaikan sesuatu yang lebih dari sekadar darah. Tapi di benaknya hanya ada satu pikiran. Ia tidak ingin lagi diremehkan. Apa kalau saya lakukan semua itu, wajah saya akan berubah? Suaranya bergetar. Bu Partini mengeluarkan jarum emas kecil. Tipis berkilau. Ora mung berubah. Wajahmu bakal dadi sing paling ayu di antara kancamu. Wong-wong bakal kesengsem. Kerjaan bakal lancar. Uripmu bakal kebak harta lan kesenengan. Manda menutup matanya. Ia mengangguk pelan. Saya mau, Bu. Pagi di kota Malang selalu dimulai dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Dari balik jendela kontrakannya, Manda melihat kabut tipis masih menggantung menutupi etap-etap rumah tetangganya. Burung-burung berkicau pelan. Namun bagi Manda, suara itu tak mampu mengusir rasa kantuk yang masih menempel di kelopak matanya. Ia baru saja tertidur beberapa jam. Setelah semalaman dilanda ketakutan karena bayangan di cermin. Namun begitu ia bangun, ketika cahaya matahari menyentuh kulitnya, wajahnya tampak segar seolah ia tidur 8 jam penuh. Kulitnya halus, tanpa noda, bibirnya merah alami. Itu semua berkat susuk. Dengan malas ia meraih cermin kecil di meja rias. Ia tersenyum tipis, memandangi pantulan dirinya. Cantik, masih cantik, tidak ada tanda kelelahan. Ia menghela napas lega, lalu mulai berdandan tipis. Hari ini ia harus bekerja lagi sebagai Sales Promotion Girl SPG di salah satu mall besar di kota Malang. Profesi itu menuntut penampilan prima setiap hari. Senyum manis, sikap ramah dan wajah segar menjadi modal utama. Tempesu, Manda tahu dirinya mungkin hanya akan jadi SPG biasa yang perlahan tersingkir oleh wajah-wajah muda lain. Mall itu sudah ramai ketika ia tiba. Musik pop modern berdentum dari pengeras suara. Bau parfum dan makanan cepat saji bercampur jadi satu. Manda mengenakan seragam SPG. Blus ketat warna merah, rok mini hitam dan sepatu hak tinggi. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Laki-laki menoleh 2 kali. Perempuan berbisik-bisik, iri sambil melirik. Pagi, men, sapa Rani, rekan SPG yang duduk di meja informasi. Kamu segar banget sih, kayak nggak pernah capek. Manda tersenyum manis. Pura-pura biasa saja. Rahasia, Ron. Hehe. Rani cemberut. Ih, nyebelin. Aku semalam tidur 8 jam aja masih kelihatan kayak zombie. Manda hanya tertawa kecil. Dalam hati, ia merasa puas. Semua pengorbanannya darah yang ia teteskan. Malam-malam mencekam bersama Bu Partini semuanya terbayar. Ia bisa tetap tampil memesona setiap hari.
Namun ada satu orang yang tidak ikut terpesona. Andre, rekan kerjanya yang bertugas di bagian supervisor. Andre adalah pria berusia awal 30-an, berpenampilan rapi dengan kemeja biru dan dasi tipis. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya tajam, seolah bisa menembus kulit luar seseorang dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Sejak beberapa bulan terakhir, Andre sering memperhatikan Manda, bukan karena kagum, melainkan curiga. Hari itu, Andre mendekati Manda ketika jam makan siang. Mall sedang agak sepi karena sebagian pengunjung keluar untuk mencari makan. "Mande, kamu sibuk?" tanya Andre pelan. Manda menoleh agak kanggung. "Kenapa, Mas?" Andre duduk di kursi dekatnya, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Aku cuma pengen nanya, kamu tuh nggak pernah kelihatan capek ya? Dari dulu aku perhatiin, wajahmu selalu sama, nggak pernah berubah." Manda tertawa kecil, berusaha menutupi kegugupannya. "Mungkin aku jago skincare kali, Mas." "Hahaha." Andre tidak tertawa. Ia menatap lebih dalam. "Skincare bisa bikin orang segar. Iya, tapi nggak bisa bikin orang seolah nggak menua sama sekali. Kamu tuh beda, men. Seperti ada yang kamu sembunyikan." Seketika, jantung Manda berdegup kencang. Tangannya berkeringat. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk merapikan brosur. "Mas Andre lebay deh. Aku biasa aja kok." Andre tidak memaksa. Ia hanya tersenyum samar, lalu berdiri. "Ya aku cuma pengen bilang, hati-hati sama apapun yang kamu simpan. Kadang rahasia bisa lebih berat daripada yang kamu kira." Manda menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun dalam hati, kata-kata itu seperti paku yang menancap. Sore harinya, Manda pulang lebih dulu karena shiftnya selesai. Langkahnya cepat, seolah ia ingin segera meninggalkan mall. Tapi di tengah perjalanan pulang, rasa resah kembali muncul. Bayangan. Sejak semalam, ia merasa bayangan tubuhnya tidak lagi bergerak sesuai dirinya. Di kaca etalase mall, ia sempat melihat pantulan tubuhnya bergerak setengah detik lebih lambat. Di kaca jendela bus kota, ia melihat bayangan wajahnya tersenyum, padahal ia sedang murung. Dan sore itu, di lampu merah, saat ia berhenti di depan toko perhiasan, ia kembali melihat cermin besar di etalase. Wajahnya cantik, matanya bercahaya, tapi di belakangnya ada sosok lain. Sosok laki-laki muda, wajahnya pucat, matanya kosong. Bayangan itu berdiri tepat di belakang Manda. Meski ketika ia menoleh, jalan di belakangnya kosong. Napas Manda tercekat. Ia buru-buru berjalan, menyeberang meski lampu masih merah. Klakson mobil bersahutan, orang-orang meneriaki, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Malamnya, setelah mandi, Manda kembali duduk di depan cermin besar di kamarnya. Kali ini ia berusaha menenangkan diri. Semua cuma halusinasi. "Aku kecapekan aja," gumamnya. Meski ia tahu tubuhnya tidak pernah lelah berkat susuk. Ia menatap wajahnya sendiri. Lama-lama, cantik, sempurna, kulitnya seperti porselen, bibirnya segar, semua orang pasti iri. Namun, semakin lama ia memandang, semakin jelas sesuatu muncul di cermin itu. Tepat di bahu kirinya, ada tangan pucat yang perlahan muncul. Jari-jari kurusnya melingkar seperti mencengkram. Manda terlonjak berdiri. Kursinya terjatuh dengan suara keras. Ia menoleh ke belakang kosong. Tidak ada siapapun di kamar itu. Cermin kembali ia tatap. Wajahnya sendiri sudah kembali normal. Tidak ada tangan asing. Tapi kali ini ia mendengar bisikan. "Manda." Suara itu lirih, berat, seperti keluar dari dasar sumur. Manda menutup telinganya, menangis dalam diam. Ia tahu, kecantikan yang ia miliki tidak pernah gratis. Dan sekarang, bayangan-bayangan itu mulai menuntut balas. Dulu, sebelum semua ini dimulai, Manda hanyalah seorang gadis biasa. Usianya baru menginjak 23 tahun. Bekerja serabutan di beberapa toko kecil di sekitar Malang. Ia tidak lahir dengan wajah secantik sekarang. Kulitnya dulu kusam karena sering terpapar matahari. Tubuhnya kurus dan rambutnya bercabang. Sejak remaja, Manda selalu merasa kalah saing. Teman-teman sekolahnya yang lebih cantik, mudah mendapatkan perhatian. Baik dari guru, teman laki-laki, maupun orang sekitar. Sedangkan dirinya hanya jadi bayangan. Bahkan sering jadi bahan alok-olokan. Pernah suatu kali, ia melamar kerja sebagai SPG di sebuah butik terkenal. Manajer butik itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis.
Maaf, Mbak, kami butuh yang lebih fresh. Kamu coba di tempat lain aja. Ya, kata Fresh itu menusuk hatinya. Malam itu ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seolah dunia ini hanya dimiliki mereka yang cantik. Di tengah rasa frustasi itu, seorang tetangga tua memberi saran aneh. Manda, kalau kamu pengen dihargai ada jalan, tapi bukan jalan yang bisa ditempuh orang biasa. Manda yang saat itu kalut hanya bisa mendengarkan. Tetangga itu bercerita tentang seorang perempuan tua bernama Bu Partini, seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota, di dekat sawah luas yang jarang dilewati orang. Katanya, Bu Partini bisa membuat perempuan biasa jadi luar biasa. Awalnya Manda menganggap itu hanya mitos, namun setelah gagal melamar kerja berkali-kali, ia mulai goyah. Malam Jumat Kliwon pertama dalam hidupnya yang penuh gejolak, ia memberanikan diri datang ke rumah Bu Partini. Rumah itu tua, berdinding kayu lapuk, halaman depannya dipenuhi pohon pisang dan semak belukar. Lampu gantung di teras redup, berayun ditiup angin. Saat Manda berdiri di depan pintu, jantungnya berdegup keras, seolah memberi peringatan agar ia pulang, namun ia tetap mengetuk. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Aroma dupa langsung menyeruak. Dari balik pintu, muncul sosok perempuan tua dengan rambut putih panjang terurai, mata tajam, dan bibir hitam karena sering mengunyah sirih. Kowe sing jeneng Manda? Tuh, kamu yang namanya Manda, ya? Mendek. Iya Bu, masuk. Tanpa banyak kata, Bu Partini membawanya ke sebuah ruangan gelap. Hanya lilin-lilin kecil yang menyala, menyoroti kendi tanah liat besar di tengah ruangan. Aku tahu apa yang kau mau, kata Bu Partini sambil duduk bersila. Kowe pengen uripmu berubah, pengin dihargai, pengin disembah, lan kabeh, iku aiso klakon, asal kowe wani mbayar regane. Kamu ingin hidupmu berubah, ingin dihargai, ingin disembah, dan semua itu bisa terjadi, asal kamu berani membayar harganya. Manda terdiam. Tubuhnya gemetar, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia sudah terlalu lelah menjadi orang biasa. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Mata Bu Partini menyipit, lalu ia tersenyum. Kowe kudu pasang susuk, tapi susuk sing tak weneki iki ora sembarangan. Iki susuk sejati. Susuk sing iso ngegawe awakmu tetap ayu, tetap enom, tetap disenangi wong saklawase. Manda menelan ludah. Terus, bayarannya apa? Bu Partini menyalakan dupa lebih banyak. Asap mengepul membentuk wajah-wajah samar. Suaranya berubah berat, seolah bukan suara manusia. Bayarannya yaiku getihmu, saben sasi. Kowe kudu nyetorke getihmu sing paling suci, getih perawanmu. Manda terhenyak. Darah, perawan, iyo saben wulan. Getih iku kudu diteteske neng kendi iki. Yen ora, susukmu bakal balin jupuk awakmu. Ora mong ayumu sing ilang, tapi nyawamu uga dadi rega. Ruangan itu semakin dingin. Dari kendi, terdengar suara lirih seperti rintihan. Manda memeluk dirinya sendiri. Ia takut, tapi juga tergoda. Lan saben malam Jumat Kliwon, cau kudu turu karo buyong. Iki kanggo enjaga kekuatan susukmu. Tetap seger. Yen ora, ting wis kowe tumbal bakal nuntut. Air mata Manda jatuh. Itu berarti ia harus menggadaikan sesuatu yang lebih dari sekadar darah. Tapi di benaknya hanya ada satu pikiran. Ia tidak ingin lagi diremehkan. Apa kalau saya lakukan semua itu? Wajah saya akan berubah. Suaranya bergetar. Bu Partini mengeluarkan jarum emas kecil. Tipis berkilau. Ora mung berubah. Wajahmu bakal dadi sing paling ayu di antara kancamu. Wong-wong bakal kesengsem. Kerjaan bakal lancar. Uripmu bakal kebak harta lan kesenengan. Manda menutup matanya. Ia mengangguk pelan. Saya mau, Bu. Ritual malam itu dimulai. Bu Partini membaca mantra panjang. Suara lirih bercampur dengan bisikan-bisikan tak kasat mata. Jarum emas ditancapkan di wajah dan tubuh Manda. Rasanya panas, menusuk, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam darahnya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat bayangan hitam melayang di langit-langit. Wajah-wajah aneh muncul, lalu menghilang. Dari kendi tanah liat terdengar suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku wis rampung, kata Bu Partini dengan suara puas. Wajahmu saiki bakal digdaya.
Nanging elinga, Manda, iki perjanjian rahasia. Sekali kau enggingkari, kabeh sing wis mati amarga tumbalmu bakal tekan jupu kowe. Keesokan paginya, saat Manda melihat wajahnya di cermin, ia hampir tidak percaya. Kulitnya bercahaya, matanya berkilau, bibirnya merah segar. Ia seperti terlahir kembali. Hari itu juga ia mencoba melamar kerja lagi. Kali ini di mall besar. Dan benar saja, tanpa banyak pertanyaan, manajer langsung menerimanya. Wajahmu cocok banget buat brand kita. Mulai besok kamu kerja? Ya, sejak saat itulah hidup Manda berubah. Dari gadis biasa, ia menjelma menjadi SPG cantik yang selalu diperhatikan. Semua orang memuji, semua orang tergila-gila. Tapi setiap bulan, ketika malam Jumat Kliwon tiba, Manda selalu ingat perjanjian rahasia itu. Ia harus meneteskan darahnya ke kendi Bu Partini. Dan untuk menjaga semuanya tetap berjalan, ia harus mencari bujang setiap malam. Ritual datang. Ia tahu, jalan ini sudah tak bisa ia putar balik lagi. Hari itu, mall tampak lebih ramai dari biasanya. Ada event besar, sehingga SPG dan karyawan harus ekstra sibuk melayani pengunjung. Manda, seperti biasa, tampil paling menonjol, senyumnya memikat. Tutur katanya ramah. Tubuhnya selalu segar, meski sudah berdiri seharian. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda berdiri kikuk di dekat stand promosi. Ia mengenakan kaos polos, celana jeans sederhana, dan wajahnya masih menyimpan sisa kepolosan anak kampung. Rambutnya sedikit acak-acakan, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya menunjukkan ketidaktahuan. Itulah Bayu. Bayu baru berusia 24 tahun. Ia datang dari sebuah desa kecil di pinggiran Malang untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Hari itu, ia hanya mampir ke mall karena diajak teman sekampung yang kebetulan bekerja di food court. Namun entah bagaimana, langkahnya membawanya ke depan stan Manda. "Selamat siang, Mas. Mau coba promonya?" Suara Manda meluncur lembut, membuat Bayu kaget setengah mati. Wajahnya langsung memerah. Ia menunduk, lalu menggaruk kepala yang tidak gatal. Iya Mbak, saya cuma lihat-lihat." Manda tersenyum. Ada sesuatu dari Bayu yang membuatnya tertarik, bukan wajah tampannya. Karena Bayu jelas tidak tampan, melainkan auranya. Ia masih murni, polos, belum terjamah dunia keras kota. Manda langsung teringat kata-kata Bu Partini. "Saben malam Jumat Kliwon, kau kudu turu karo buyang. Sing isi susi, sing durung tahu, dinikmati wadon. Buang setiap malam Jumat Kliwon, kau harus tidur dengan bujang yang masih murni, yang belum pernah disentuh perempuan." Dan malam Jumat Kliwon sudah semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Manda sengaja mencari cara untuk bertemu Bayu lagi. Ia pura-pura tidak sengaja bertemu di kantin mall, lalu menawarkan duduk bersama. Bayu yang kikuk hanya bisa mengangguk. "Mas Bayu asli mana?" tanya Manda dengan nada ramah. "Dari Singosari, Mbak. Baru kerja di kota, belum lama," jawabnya singkat. "Oh, masih polos banget ya?" "Hehe." Bayu menunduk, malu. "Hehe, Mbak bisa aja." Manda tersenyum samar. Ia melihat dengan jelas, Bayu adalah sasaran empuk. Tidak sulit membuatnya luluh. Dengan sedikit rayuan dan perhatian, Bayu bisa ditarik masuk ke dalam jebakan tanpa sadar. Hari berganti hari. Manda semakin dekat dengan Bayu. Ia sering pura-pura minta ditemani pulang, atau sekadar minum kopi di warung dekat kontrakan. Bayu yang tidak pernah dekat dengan perempuan secantik Manda, tentu saja merasa seperti bermimpi. Namun, setiap kali Manda pulang ke kamarnya dan menatap cermin, wajah-wajah lain ikut menatapnya. Sosok-sosok pucat laki-laki muda dengan mata kosong sering muncul sekilas. Mereka adalah korban-korban sebelumnya. Kadang, saat ia tersenyum pada Bayu di siang hari, bayangan di kaca etalase memperlihatkan wajah Manda yang lain tua, keriput, dan penuh darah. Ia tahu itu peringatan, tapi ia tidak bisa mundur. Ia sudah terikat. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Manda mengundang Bayu ke kontrakannya dengan alasan sederhana. "Mas, temenin aku sebentar ya, aku takut sendirian." Bayu yang polos tentu saja tidak menolak. Ia bahkan merasa terhormat bisa diajak oleh perempuan cantik seperti Manda. Begitu masuk ke kamar, Manda menyalakan lilin kecil. Suasananya temaram, penuh bayangan. Bayu merasa canggung, tapi Manda justru mendekat, duduk di sampingnya,
menatap dengan mata berbinar. "Mas, kamu percaya nggak kalau setiap orang punya rahasia?" bisik Manda. Bayu menelan ludah. Rahasia gimana, Mbak?" Manda tidak menjawab. Ia hanya mendekat, lalu menempelkan bibirnya perlahan ke pipi Bayu. Pemuda itu langsung kaku, tubuhnya panas dingin. Tak tahu harus berbuat apa. Namun di balik itu semua, di sudut ruangan yang gelap, sesuatu ikut hadir. Bayangan hitam merayap di dinding, wajah-wajah samar muncul lalu hilang. Manda merasakannya, tapi ia berpura-pura tidak peduli. Ritual harus dilakukan. Jika tidak, wajahnya akan hancur. Saat malam semakin larut, Manda menutup matanya rapat-rapat. Ia tidak ingin melihat sosak-sosak pucat yang berdiri mengelilingi ranjang. Bayu, yang masih polos, tidak sadar bahwa dirinya bukan hanya pria beruntung yang bisa tidur dengan Manda. Ia adalah tumbal baru. Keesokan paginya, Bayu terbangun dengan kepala berat. Manda sudah duduk di depan cermin, merapikan rambutnya. Wajahnya semakin cantik, kulitnya semakin bersinar. Ia terlihat puas, seolah baru mendapatkan energi baru dari tubuh Bayu. "Mas Bayu, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Anggap aja ini rahasia kita berdua," kata Manda sambil tersenyum manis. Bayu hanya mengangguk, meski hatinya masih bingung dengan semua yang terjadi. Tapi sejak hari itu, ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikelilingi banyak pria pucat dengan mata kosong. Mereka berbisik lirih, menyebut-nyebut namanya, dan menunjuk ke arah Manda. Dan setiap kali ia bangun, tubuhnya selalu dingin, seolah ada sesuatu yang tersedot darinya. Manda tahu, arwah-arwah lama semakin gelisah. Tumbal baru telah diambil, tapi jiwa-jiwa yang sudah menjadi korban sebelumnya tak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap ada, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Sejak malam Jumat Kliwon itu, hidup Manda tidak lagi sama. Wajahnya memang semakin cantik, kulitnya putih, bersinar, mata bening, bibir merah segar, namun di balik itu semua, ada bayangan yang terus mengikutinya. Pagi hari, ketika ia berdiri di depan cermin untuk bersiap-siap kerja, ia melihat sesuatu yang tidak semestinya. Refleksinya tampak setengah detik terlambat, mengikuti gerakan. Saat ia mengangkat tangan untuk merapikan rambut, bayangan di cermin baru bergerak setelahnya. Senyumnya tidak serentak. Matanya menatap terlalu lama, seolah ada jiwa lain di balik kaca. "Andasmu, Mende, jangan kebanyakan mikir," ia bergumam. Berusaha menghibur diri, tapi keringat dingin sudah mengalir di tengkuknya. Di mall, rekan-rekannya semakin kagum. "Mende, kamu makin cantik aja deh. Pakai skincare apa sih?" tanya Rani, sahabat sekaligus sesama SPG. Manda hanya tersenyum. "Skincare murahan, Ron. Hehe." Rani cemberut. "Ah, bohong. Pasti ada rahasianya. Aku udah coba semua merek. Tetap aja jerawatan." Manda tertawa, meski hatinya kosong. Kalau Rani tahu rahasia sebenarnya, mungkin ia akan lari terbirit-birit. Namun di antara semua pujian itu, ada satu orang yang tetap menatapnya dengan curiga. Andre. Supervisor itu sering memperhatikannya dari kejauhan. Bukan dengan kagum, melainkan dengan tatapan seolah sedang mengamati sesuatu yang berbahaya. Dan semakin hari, Manda semakin tidak nyaman dengan tatapan itu. Malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan, gangguan pertama benar-benar terjadi. Manda baru saja membuka pintu kamar dan mendapati meja riasnya sudah berantakan. Padahal ia ingat betul, sebelum berangkat kerja semuanya rapi. Lipstik jatuh berserakan, cermin kecil retak di bagian kanan, dan di atas meja ada bercak merah seperti darah kering. Manda menelan ludah. Ia menyalakan semua lampu, lalu buru-buru merapikan barang-barangnya. "Pasti tikus." "Iya, tikus," katanya lirih. Tapi ia tahu, tidak ada tikus yang bisa meninggalkan bercak merah seperti darah. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Saat mandi, ia merasakan air keran berubah dingin menusuk. Seperti es, ia mengucek wajahnya. Lalu mendongak dan di kaca kecil kamar mandi, ia melihat bayangan seorang laki-laki pucat berdiri di belakangnya. Matanya kosong, mulutnya menganga tanpa suara. "AARGH, teriak Manda, menjatuhkan gayung. Ia menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapapun di kamar mandi. Namun ketika ia kembali menatap kaca, sosok itu masih ada. Kali ini lebih dekat, Manda berlari keluar kamar mandi tanpa mengeringkan tubuhnya. Menutup pintu rapat, lalu terduduk di lantai sambil menangis. Ia tahu,
Sosok itu bukan orang asing. Itu salah satu arwah tumbal yang dulu pernah ia gunakan untuk menjaga susuknya tetap hidup. Bayu pun mulai merasakan hal serupa. Sejak malam bersama Manda, tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam ia bermimpi dikejar oleh baanggan-beanggan laki-laki pucat. Mereka berbisik di telinganya. Kamu berikutnya, energi kami ada di tubuhmu. Dia sudah mengambilmu. Bayu bangun dengan tubuh penuh keringat. Jantung berdegup kencang. Ia tidak tahu harus bercerita pada siapa. Pada teman sekampung. Mereka pasti akan menertawakan. Pada Manda, ia terlalu takut kehilangan wanita yang baru saja ia kagumi. Namun semakin lama, tubuhnya semakin lemah. Ia sering pingsan saat bekerja. Matanya sayu, wajahnya pucat. Teman-temannya mengira ia sakit. Tapi Bayu tahu ada sesuatu yang lain yang menggerogoti dirinya. Sementara itu, Manda kembali menemui Bu Partini. Bu, kenapa mereka mulai muncul? Kenapa mereka menghantui saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Partini hanya tertawa lirih. Kowe kudu ngerti men, susuk sing tak weneke, ora main-main. Energi sing njaga ayumu iku asal saka jiwa-jiwa sing wis kowe tumbal. Yen jumlah tambah akeh, suarane bakal tambah banter. Kowe kudu kuat. Tapi mereka muncul di cermin, di kamar. Bahkan Bayu juga diganggu. Bu, yaiku tandane susukmu wis luwih kuat tinimbang biyen. Tuntutan luwih gede. Yen pengen tetep ayu, kowe kudu nyiap ke luwih akeh mandaterdium. Kata-kata Bu Partini menancap seperti pisau. Lebih banyak. Apakah artinya ia harus menambah tumbal lagi? Malam itu, Manda kembali ke kontrakannya dengan hati gundah. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang cantik. Air matanya menetes. Kenapa aku harus begini? Kenapa aku nggak bisa hidup normal aja? Namun suara lirih terdengar dari cermin. Karena kamu memilih jalan ini, Manda. Wajah di cermin bukan lagi dirinya. Itu wajah keriput, penuh nanah. Matanya bolong, bibirnya sobek. Wajah itu membuka mulut lebar, mengeluarkan darah kental hitam yang menetes perlahan ke lantai kamar. Manda berteriak histeris, menutup matanya rapat-rapat. Tapi suara itu terus terdengar. Kamu tidak bisa mundur. Kamu harus bayar lebih banyak. Langit malam-malam itu tampak berat. Awan hitam menggantung rendah. Angin dingin berhembus menusuk tulang. Seolah alam ikut bersekongkol dengan rahasia gelap yang akan dilakukan Manda. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Dan Manda tahu, ia tidak bisa mengabaikan panggilan susuknya. Ia sudah menyiapkan semuanya. Dupa harum, kembang 7 rupa, kendi berisi air bunga, dan selembar kain putih yang dilumuri darah ayam hitam. Di meja rias, lilin merah menyala redup, menebarkan cahaya bergetar yang menari-nari di dinding. Bayu duduk di sudut kamar, wajahnya pucat pasi. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang Manda lakukan. Sejak pertama kali tidur bersama Manda, tubuhnya terasa semakin lemah. Ia sering pingsan, kulitnya dingin, dan kini bahkan matanya cekung seolah ada sesuatu yang tersedot darinya. Mas, kamu tenang aja ya. Malam ini kita cuma jalani ritual kecil. Kamu nggak perlu takut, kata Manda dengan suara lembut. Meski jantungnya sendiri berdegup kencang, Bayu mengangguk. Tapi jelas terlihat ketakutan di matanya. Mende, aku sering mimpi aneh. Banyak orang ngeliatin aku. Mukanya serem semua. Apa itu ada hubungannya sama kamu? Mandaterium. Kata-kata itu seperti tamparan. Ia ingin menjawab, tidak. Tapi kebohongan itu sudah terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Jadi ia hanya menunduk, pura-pura sibuk menyalakan dupa. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, Manda mulai membaca mantra yang diajarkan Bu Partini. Bibirnya bergetar, suaranya lirih bercampur dengan asap dupa yang semakin pekat. Sing ana ing jagat, sing ora katon, sing dadi pangayom. Aku nyedekno. Tumbal anyar. Cherry tangannya meraih tangan Bayu, menekannya di atas kain putih yang masih basah dengan darah ayam. Bayu menelan ludah. Tubuhnya bergetar. Manda, aku takut, bisiknya. HST, jangan banyak bicara. Diam saja. Jawab Manda ketus. Tiba-tiba lilin merah bergoyang hebat. Meski tidak ada angin, api melompat-lompat, lalu padam seketika. Kamar langsung gelap gulita. Asap dupa masih mengepul. Tapi kini aromanya berubah menjadi anyir, menusuk hidung. Bayu terlonjak. Mande, kok mati lampu?
Manda panik. Ia berusaha menyalakan lilin lagi. Tapi koreknya tidak menyala. Entah mengapa. Setiap kali ia menggesek, api kecil langsung padam. Kemudian, dari sudut kamar, terdengar suara langkah kaki menyeret. Shrek! Shrek! Manda menoleh. Gelap. Tidak ada siapapun, tapi suara itu semakin dekat. Bayu mulai menangis ketakutan. Mende, ada apa ini? Ada orang di kamar kita. Dalam kegelapan, mata-mata putih mulai muncul. 1, 2, 3, hingga puluhan pasang mata. Mengintip dari setiap sudut kamar, mereka menatap Manda dengan dingin, penuh kebencian. Manda menjerit, "Tidak! Kalian jangan muncul sekarang! Aku masih butuh waktu." Sosok-sosok pucat mulai merayap keluar dari kegelapan. Tubuh mereka kurus, kulit membiru, sebagian penuh luka sayatan. Mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan suara lirih. Janji, 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 bayar, bayar, giliranmu. Bayu menatap ngeri. Astaga, Manda, apa-apaan ini? Mereka siapa? Manda mencoba melanjutkan mantranya. Suaranya bergetar. Sing ana, ing jagat, sing ora katon. Namun tiba-tiba salah satu sosok menjerit nyaring. Telinganya berdarah karena suara itu. Lilin menyala kembali dengan sendirinya, memperlihatkan wajah mengerikan yang mengelilingi ranjang. Ritual itu gagal. Manda tahu ia bisa merasakannya. Susuk di tubuhnya berdenyut panas. Wajahnya tiba-tiba memanas seperti terbakar. Ketika ia menatap cermin, wajah cantiknya mendadak retak seperti porselen. Di balik retakan itu, tampak kulit keriput, mata cekung, gigi ompong wajah aslinya yang seharusnya sudah dimakan usia. Tidak, jangan sekarang. Aku belum siap, teriaknya. Bayu berteriak keras, mencoba kabur dari kamar. Tapi pintu terkunci rapat. Sosok-sosok pucat menahan tubuhnya, menarik kakinya, membuatnya tersungkur. Ia berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu seolah terserap dinding. Manda berlari ke arahnya, mencoba meraih Bayu. Tahan sebentar, aku bisa perbaiki ini. Tapi arwah-arwah itu semakin buas. Mereka merayap di dinding, di langit-langit. Mulut mereka meneteskan darah hitam. Bayangan mereka menutup cahaya lilin, membuat kamar semakin pengap. Tiba-tiba, dari cermin, muncul sosok Bu Partini. Wajahnya terlihat pucat. Matanya merah menyala. Ia tidak datang secara fisik, melainkan sebagai bayangan gaib. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Manda, kenapa ritualmu kacau? Bu, mereka menyerang. Mereka nggak mau pergi. Karena kamu mulai ragu, men. Susuk nggak butuh orang lemah. Kalau kamu gagal, mereka akan menagih langsung dari tubuhmu. Manda menjerit, memegangi wajahnya yang terus retak. Ia tahu, ini adalah titik kritis. Jika ia tidak menemukan cara, arwah-arwah itu akan merebut dirinya atau lebih buruk, menjadikan tubuhnya wadah mereka. Bayu menangis di lantai, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tenggen-tenggen dingin yang menarik kakinya. Ben, tolong aku! Aku nggak mau mati. Dalam kegelapan, mata-mata putih mulai muncul. 1, 2, 3, hingga puluhan pasang mata. Mengintip dari setiap sudut kamar. Mereka menatap Manda dengan dingin, penuh kebencian. Manda menjerit, "Tidak, kalian jangan muncul sekarang. Aku masih butuh waktu." Sosok-sosok pucat mulai merayap keluar dari kegelapan. Tubuh mereka kurus, kulit membiru, sebagian penuh luka sayatan. Mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan suara lirih. Janji, 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 bayar, bayar, giliranmu. Bayu menatap ngeri. Astaga, Manda, apa-apaan ini? Mereka siapa? Manda mencoba melanjutkan mantranya. Suaranya bergetar. Sing ana, ing jagat, sing ora katon. Namun tiba-tiba salah satu sosok menjerit nyaring. Telinganya berdarah karena suara itu. Lilin menyala kembali dengan sendirinya, memperlihatkan wajah mengerikan yang mengelilingi ranjang. Ritual itu gagal. Manda tahu ia bisa merasakannya. Susuk di tubuhnya berdenyut panas. Wajahnya tiba-tiba memanas seperti terbakar. Ketika ia menatap cermin, wajah cantiknya mendadak retak seperti porselen. Di balik retakan itu, tampak kulit keriput, mata cekung,
Gigi ompong wajah aslinya yang seharusnya sudah dimakan usia. Tidak, jangan sekarang. Aku belum siap, teriaknya. Bayu berteriak keras, mencoba kabur dari kamar. Tapi pintu terkunci rapat. Sosok-sosok pucat menahan tubuhnya, menarik kakinya, membuatnya tersungkur. Ia berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu seolah terserap dinding. Manda berlari ke arahnya, mencoba meraih Bayu. Tahan sebentar. Aku bisa perbaiki ini. Tapi arwah-arwah itu semakin buas. Mereka merayap di dinding, di langit-langit. Mulut mereka meneteskan darah hitam. Bayangan mereka menutup cahaya lilin, membuat kamar semakin pengap. Tiba-tiba, dari cermin, muncul sosok Bu Partini. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah menyala. Ia tidak datang secara fisik, melainkan sebagai bayangan gaib. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Manda, kenapa ritualmu kacau? Bu, mereka menyerang. Mereka nggak mau pergi. Karena kamu mulai ragu, men. Susuk nggak butuh orang lemah. Kalau kamu gagal, mereka akan menagih langsung dari tubuhmu. Manda menjerit, memegangi wajahnya yang terus retak. Ia tahu, ini adalah titik kritis. Jika ia tidak menemukan cara, arwah-arwah itu akan merebut dirinya atau lebih buruk, menjadikan tubuhnya wadah mereka. Bayu menangis di lantai, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tenggen-tenggen dingin yang menarik kakinya. Ben, tolong aku nggak mau mati. Malam itu kamar kontrakan Manda berubah seperti neraka kecil. Asap dupa yang semula harum kini berubah hitam pekat, menyelimuti ruangan dengan bau anyir dan busuk. Seperti bangkai yang sudah berhari-hari membiusak. Bayu menjerit. Tubuhnya masih ditahan oleh tenggen-tenggen pucat yang keluar dari lantai. Jemari-jemari itu dingin, keras dan kuat, mencengkeram pergelangan serta pergelangan kakinya. Bayu berusaha menendang, tapi semakin ia melawan, cengkeraman itu makin kuat, menimbulkan lebam biru di kulitnya. Manda, lepasin aku. Tolongin aku, Manda, teriak Bayu dengan suara parau. Manda, yang berdiri di depan cermin, hanya bisa terengah-engah. Wajahnya yang semula sempurna kini terlihat retak. Dari garis retakan itu, cairan hitam merembes keluar, menetes ke lantai seperti darah busuk. Setiap kali ia mencoba menyentuh wajahnya, rasa panas menjalar, membuatnya meraung. Arwah-arwah itu semakin dekat. Mereka bukan lagi bayangan samar, melainkan tubuh-tubuh nyata yang merayap dari sudut kamar, dari bawah ranjang, bahkan dari dinding yang retak. Wajah mereka rusak. Lidah menjulur panjang, mata putih membelalak, suara mereka bersahutan, membuat udara semakin berat. Janji, dilanggar, bayar tumbal, bayar, darah. Sekarang giliranmu, Manda. Bayu, ia tidak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana akan berakhir seperti ini. Terjebak di kamar bersama puluhan arwah. Manda, apa maksud mereka? Kenapa mereka bilang gitu? Manda menoleh. Matanya penuh ketakutan bercampur rasa bersalah. Bayu, aku nggak bisa jelasin sekarang. Tapi tolong bertahan sebentar. Aku akan coba hentikan mereka. Bayu terisak. Matanya membelalak ngeri. Jadi Bennett, mimpi-mimpi itu. Semua karena kamu. Aku dijadiin apa, men? Pertanyaan itu menusuk hati Manda lebih dalam daripada serangan arwah. Tapi ia tidak punya jawaban. Ia hanya tahu bahwa ia sudah terlalu jauh masuk ke dunia hitam ini. Lilin merah yang tadi padam tiba-tiba menyala lagi. Namun apinya berubah biru. Cahaya biru itu membuat ruangan terlihat makin menyeramkan. Dalam cahaya itu, Manda bisa melihat jelas wajah arwah korban sebelumnya. Ada seorang lelaki muda dengan luka bakar di wajahnya. Ada pula seorang remaja berkulit pucat dengan lubang besar di dadanya. Mereka adalah bujang yang dulu ia jadikan tumbal, dan kini mereka menuntut. Seorang arwah melangkah maju, matanya menatap langsung ke arah Manda. Dari mulutnya keluar suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami memberi wajahmu, sekarang kami menagih nyawamu. Manda menjerit. Ia mencoba membaca mantra yang diajarkan Bu Partini, tapi suaranya tercekat. Setiap kali ia menyebut nama-nama gaib, mulutnya terasa terkunci. Lidahnya koku arwah itu mendekat lebih dekat, hingga wajahnya hanya sejengkal dari Manda. Nafasnya dingin, berbau bangkai, membuat Manda hampir muntah. Tidak,
Jangan ambil aku! Manda berteriak sambil mundur. Tubuhnya terbentur meja rias. Bayu, yang masih berusaha melepaskan diri, tiba-tiba merasakan tubuhnya ditarik masuk ke lantai. Lantai itu berubah seperti lumpur hitam, menarik tubuhnya perlahan. Ia berteriak sekeras mungkin. Manda, tolongin aku! Manda panik. Ia menoleh. Melihat Bayu setengah tubuhnya sudah tenggelam. Dengan nekat ia berlari dan menarik tangan Bayu. Tapi kekuatan dari bawah terlalu kuat. Setiap kali ia menarik, tangan-tangan lain muncul, meraih tubuh Bayu, menariknya ke bawah. Air mata Manda jatuh deras. Aku nggak mau kamu hilang, Bayu. Bayu, dengan wajah penuh air mata dan ketakutan, menatap Manda. Kenapa aku? Apa salahku? Sampai aku harus ngalamin ini. Manda terdiam. Hatinya hancur. Ia ingin berkata, karena kamu bujang, karena kamu tumbalku. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Tiba-tiba, cermin besar di kamar bergetar hebat. Retakan di permukaan kaca semakin besar, hingga akhirnya pecah berkeping-keping. Dari dalam cermin yang hancur itu, muncul sosok lain. Bukan arwah biasa. Sosok ini jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya tinggi, kurus kering, kulitnya hitam legam seperti arang. Matanya merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam berlapis-lapis. Manda langsung gemetar. Ia tahu siapa itu. Itu adalah penagih utama, entitas gaib yang menjadi sumber kekuatan susuknya. Manda, suaranya bergema, berat, dan dalam. Kamu sudah menikmati wajah cantik, tubuh segar, dan pujian manusia. Tapi, apa yang kamu bayar? Tumbal-tumbalmu mulai memberontak. Kini giliranmu yang harus diserahkan. Manda berlutut, menangis, menundukkan kepala. Jangan, aku masih bisa bayar. Aku akan cari tumbal lagi. Jangan ambil aku. Tolong. Sosok itu tertawa panjang. Suara tawanya menggema hingga membuat kaca jendela bergetar. Hahaha, kamu pikir ini pasar? Semua ada waktunya. Manda, hutangmu terlalu banyak. Jiwa-jiwa ini haus darahmu. Arwah-arwah korban bersorak dengan suara seram. Mereka berdesakan mendekat. Tangan-tangan mereka meraih tubuh Manda. Bayu pun semakin ditarik ke dalam lantai. Hanya kepalanya yang masih terlihat. Manda meraih tangan Bayu dengan putus asa. Aku akan perbaiki semua ini. Jangan pergi, Bayu. Aku butuh kamu. Bayu hanya bisa menatapnya dengan mata penuh air mata. Kamu, penghancurku, katanya lirih. Sebelum kepalanya juga ikut ditelan lantai hitam. Manda menjerit sekeras-kerasnya. Suaranya menggema keluar jendela kamar. Tapi tidak ada tetangga yang mendengar. Malam Jumat Kliwon itu, kontrakan Manda menjadi panggung balas dendam arwah yang tak pernah mendapatkan keadilan. Dan di sudut kamar, lilin biru masih menyala. Opinia menari-nari seolah menikmati penderitaan manusia yang mencoba melawan takdir gelapnya sendiri. Pagi itu, hujan sudah reda. Langit malang tampak mendung. Burung-burung tidak berkicau seperti biasanya. Jalanan sekitar kontrakan di kawasan Lowokwaru lengang. Hanya beberapa ibu-ibu yang berjalan membawa belanjaan sayur dari pasar. Namun dari rumah kontrakan kecil bernomor 17 itu, suasana terasa aneh. Pintu tertutup rapat, jendela digembok, dan tirai lusuh masih menutupi kaca. Dari celah ventilasi, bau anyir bercampur bau busuk menyeruak keluar. Menusuk hidung siapapun yang lewat. Pak RT yang kebetulan lewat menghentikan langkahnya. Dahi keriputnya mengernyit. Lalu ia menutup hidung dengan sarung yang ia kalungkan di leher. Walah, iki bon opo meneh, koyok bangkai tikus gede, gumamnya. Beberapa anak kecil yang sedang bermain kelereng di gang ikut menoleh. Wajah mereka meringis jijik. Pak RT, iki kok ambune aneh yo, kayak ambune daging bosok, kata salah satu bocah, mengernyit sambil menutup hidung. Pak RT mengangguk pelan. Iya, aneh iki. Padahal si ngontrak neng kene, si Manda, jarang banget keluar akhir-akhir iki. Jangan-jangan ada opo-opo. Menjelang siang, kabar bau busuk itu menyebar. Warga berkerumun di depan kontrakan Manda. Beberapa orang berbisik-bisik. Wajah mereka diliputi rasa penasaran bercampur cemas. Katanya sih, Manda itu kerja di mall, pantes jarang kelihatan. Tapi kok nggak pernah keluar sama sekali. Sudah 3 hari ini. Iya. Wong biasanya tiap pagi dia keluar rapi, wangi, cantik. Lah,
kok sekarang malah tertutup gini? Jangan-jangan. Ada mayat. Bisikan itu membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya, Pak RT memutuskan untuk memanggil polisi. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli datang bersama 2 petugas kepolisian. Mereka langsung menghampiri warga yang berkerumun. Ada laporan bau busuk ya? Tanya salah satu polisi, seraya mengenakan sarung tangan karet. Iya Pak, dari rumah kontrakan ini, sudah 3 hari nggak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Jelas Pak RT. Polisi saling pandang, lalu mencoba mengetuk pintu. Permisi Mbak Manda, polisi. Ada orang di dalam. Tak ada jawaban. Mereka mengetuk lebih keras, bahkan berteriak. Namun, tetap sunyi. Hanya suara angin yang berhembus di sela ventilasi. Akhirnya, polisi memutuskan untuk mendobrak pintu. Dengan satu hentakan keras, pintu kayu reot itu terbuka. Begitu pintu terkuak, bau busuk menyergap lebih tajam. Beberapa warga langsung menutup hidung. Bahkan ada yang hampir muntah. Ya Allah, desah seorang ibu. Tubuhnya gemetar. Ruangan di dalam tampak berantakan. Lilin-lilin biru yang sudah meleleh berserakan di lantai. Dinding penuh coretan hitam, tak jelas bentuknya. Seolah tulisan mantra. Kain putih kusut bergelantungan di sudut kamar, meneteskan bercak merah kecoklatan. Dan di tengah ruangan, terkapar tubuh Manda. Wajahnya tidak lagi cantik, kulitnya keriput, sebagian wajahnya membusuk. Mata kirinya nyaris copot, rambutnya memutih kusut. Tubuhnya kaku dengan darah hitam yang mengering di lantai. Polisi menahan napas, lalu menoleh ke Pak RT. Mayat perempuan sudah membusuk, kemungkinan meninggal 3 hari yang lalu. Warga heboh, sebagian menjerit histeris. Astagfirullah. Gusti Allah, imbiak Manda. Namun bukan hanya tubuh Manda yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dinding dekat meja rias, ada bercak-bercak darah yang membentuk simbol aneh lingkaran dengan huruf-huruf Jawa kuno di sekelilingnya. Salah satu polisi menyalakan senter dan memeriksa lebih dekat. Pak, ini bukan bercak sembarangan, kayak ada ritual di sini. Polisi lain menemukan pecahan cermin besar di lantai, penuh noda darah. Ketika diarahkan senter, pantulan pecahan itu justru memperlihatkan sesuatu yang tidak ada di ruangan. Bayangan wajah-wajah lain, pucat, mengerikan, seakan mereka menatap keluar dari dalam cermin. Petugas itu langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Pak, pecahan kaca ini, ada yang aneh. Saya kayak lihat banyak wajah. Pak RT yang berdiri di belakang ikut melirik. Lalu tubuhnya langsung merinding hebat. Astagfirullah. Ojo diterus-terus ke Pak. Jenazah Manda akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun, kabar cepat menyebar ke seluruh kampung. Malam itu, warga tidak ada yang berani lewat depan kontrakan nomor ke-17. Suara-suara aneh mulai terdengar. Ada yang mendengar tangisan perempuan dari dalam kamar. Ada yang melihat bayangan perempuan tua duduk di depan jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Bahkan salah satu warga yang iseng mendekat, mengaku mencium bau melati yang sangat tajam, bercampur bau bangkai. Lalu mendengar bisikan lirih. Aku masih di sini. Sejak itu, kontrakan nomor 17 dianggap angker. Orang-orang hanya berani melintas di siang hari. Malam hari, gang itu selalu sepi. Sementara itu, Bu Partini dukun yang memberi susuk kepada Manda mendengar kabar kematian muridnya. Tapi, bukannya merasa bersalah. Ia justru tersenyum samar. Weswe, okuis engling. Nenek Manda, ora gelem manut, duwe kesing bakal kejemput. Namun malamnya, ketika Bu Partini hendak tidur, ia bermimpi didatangi Manda. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, suaranya berbisik pelan, namun menusuk hati. Bu, sampeyan durung lunas. Aku bakal bali ngogoleki sampeyan. Bu Partini terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Kontrakan Manda kini sunyi, tapi jelas masih menyimpan sesuatu. Dan awannya belum benar-benar pergi. Kontrakan nomor 17 sudah dipasangi garis polisi berwarna kuning. Di pintunya tertulis peringatan dilarang masuk, tempat kejadian perkara. Meski begitu, warga tetap tidak bisa merasa tenang. Sudah seminggu berlalu sejak jenazah Manda ditemukan, tapi bau busuk bercampur bunga melati kadang masih tercium dari dalam rumah itu. Ada pula warga yang mengaku mendengar suara perempuan menyanyi lirih setiap tengah malam.
Lagu itu seperti tembang Jawa kuno, syahdu sekaligus menakutkan. Mbok ya, kontrakan itu diratakan saja, Pak RT, kata Busri. Salah satu warga yang paling takut. Daripada gang iki dadi wingit. Wong anakku saben bengi nangis terus. Katanya didatangi embyok-embyok rambut putih. Pak RT hanya bisa mengelus dada. Lapi Bu, iki urusane polisi. Nek dirobohke sembarangan, aku sing kena. Namun desakan warga semakin besar. Mereka tidak ingin tinggal di dekat rumah angker yang setiap malam menebar teror. Sementara itu, di kantor polisi sektor Lowokwaru, kasus kematian Manda menjadi bahan diskusi serius. Dua polisi yang pertama kali masuk ke kontrakan Bima dan Arif masih gelisah setiap kali mengingat apa yang mereka lihat di pecahan kaca. Masih jelas banget. Rif, aku lihat wajah-wajah pucat itu. Seolah mereka semua nunjuk ke arah kita, kata Bima sambil merokok di ruang belakang. Arif mengangguk. Wajahnya pucat. Aku juga. Dan sejak hari itu, tiap malam aku mimpi didatangi cewek tua. Matanya kosong. Tapi aku yakin itu wajah Manda. Mereka sama-sama terdiam. Sesaat ruangan itu terasa dingin. Meski kipas mati. Malamnya, kejadian ganjil kembali mengguncang warga. Pak Joko, tukang ojek yang biasa mangkal dekat gang, pulang larut malam. Ia melewati kontrakan nomor 17 sambil menuntun motornya. Saat melintas, tiba-tiba lampu jalan padam. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Dari dalam kontrakan, terdengar suara seseorang memanggil lirih. Mas, tolong bukain pintu. Aku kedinginan. Pak Joko berhenti, menoleh. Suaranya jelas suara perempuan. Lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia berusaha menguatkan hati, lalu menjawab. Siapa itu? Kontrakan ini kan kosong. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, jendela kamar yang tertutup rapat itu perlahan terbuka sendiri. Dari balik tirai lusuh, tampak wajah pucat dengan mata bolong menatapnya. Rambut putih tergerai. Bibirnya berlumuran darah hitam. Itu wajah Manda. Pak Joko langsung menjerit. Motornya hampir jatuh. Lalu ia lari terburit-burit meninggalkan gang. Sejak itu, ia sakit demam tinggi selama 3 hari. Mengigau terus menyebut nama Manda. Keesokan paginya, warga makin resah. Banyak yang bersumpah melihat penampakan serupa. Ada yang melihat bayangan perempuan berjalan di depan kontrakan dengan gaun putih compang-camping. Ada yang mendengar ketukan pintu rumah mereka tengah malam. Dan ketika dibuka, tidak ada siapapun, hanya bau anyir darah yang menyengat. Pak RT sampai memanggil ustaz setempat, Kiai Damar, untuk melakukan doa bersama. Malam itu, warga berkumpul di musala, membaca tahlil khusus untuk arwah Manda. Namun di tengah bacaan doa, tiba-tiba angin kencang bertiup, lampu musala padam. Suara tawa perempuan menggema dari arah kontrakan. Tawa itu panjang, melengking, membuat semua warga terdiam ketakutan. Wah, kalian kira aku bisa pergi hanya dengan doa? Kiai Damar yang memimpin doa berusaha tegar. Ia melanjutkan bacaannya dengan suara keras. Tapi tiba-tiba pintu musala bergetar keras. Seolah ada yang menghantam dari luar. Beberapa anak kecil menangis. Ibu-ibu menjerit. Dan doa bersama itu bubar dalam kepanikan. Malam berikutnya, polisi memutuskan untuk meninjau kembali kontrakan nomor ke-17. Mereka membawa kamera dan peralatan dokumentasi. Dengan tujuan menemukan bukti tambahan. Saat mereka masuk, suasana di dalam terasa lebih dingin dibanding pertama kali. Lilin-lilin bekas ritual masih ada. Namun kali ini seperti baru saja digunakan kembali. Sumbu lilin masih hangat. Padahal tak ada orang yang masuk ke sana selama ini. Di meja rias, pecahan kaca cermin yang dulu ditemukan, kini berubah. Pecahan itu menyusun dirinya sendiri. Membentuk wajah perempuan tua, lengkap dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Polisi yang melihatnya langsung mundur dengan wajah pucat. Pah, ini gila. Benda mati nggak mungkin bergerak sendiri. Namun sebelum mereka sempat keluar, terdengar suara lirih tepat di telinga mereka. Kalian, jangan ikut campur. Angin dingin berhembus, pintu kontrakan menutup sendiri dengan keras. Di luar, warga yang melihat kejadian itu mendengar jeritan polisi dari dalam rumah. Lampu-lampu rumah sekitar padam seketika, hanya menyisakan cahaya rembulan pucat. Setelah beberapa menit, pintu kontrakan terbuka kembali. Para polisi keluar dengan wajah ketakutan, tubuh gemetar, dan tanpa membawa bukti apapun.
Mereka hanya berkata singkat, rumah ini nggak bisa lagi dijamah manusia. Malam semakin larut, tapi arwah Manda jelas menolak untuk pergi. Warga kini tidak hanya dihantui oleh kenangan, tapi juga oleh kehadiran nyata yang bisa melukai. Dan kontrakan nomor 17 semakin pasti, menjadi pusat kengerian baru di kota Malang. Gang kontrakan nomor 17 kini benar-benar mencekam. Hampir setiap malam ada saja kejadian aneh. Ada warga yang melihat bayangan perempuan tua duduk di atap. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki berderap-derap. Padahal, gang itu kosong. Anak-anak semakin takut keluar rumah. Bahkan di siang hari, Pak RT akhirnya mengambil keputusan. Kita tidak bisa diam saja. Nek dibiarkan, warga bakal tambah resah. Kita butuh orang yang bisa ngadepi makhluk kayak gini. Semua mata tertuju pada Kiai Damar, ustadz yang pernah memimpin doa bersama. Wajah Kiai Damar tampak lelah, namun matanya menyimpan tekad. Insya Allah, saya akan coba, tapi saya butuh bantuan. Ini bukan arwah biasa, arwah Manda sudah terikat dengan sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, Kiai Damar datang ke kontrakan nomor 17, ditemani beberapa santri muda. Mereka membawa kitab, botol berisi air doa, dan dupa kecil. Warga hanya berani mengintip dari jauh. Sebagian berkerumun di musala sambil melantunkan doa. Saat pintu kontrakan dibuka, hawa dingin menyergap. Jauh lebih menusuk dibanding biasanya. Aroma busuk bercampur wangi melati menyeruak, membuat beberapa santri hampir muntah. Di ruang tengah, suasana kacau. Lilin-lilin biru yang seharusnya sudah padam, kini menyala kembali tanpa sumbu. Coretan di dinding semakin banyak, membentuk huruf-huruf Jawa kuno yang berputar mengelilingi ruangan. Kiai Damar duduk bersila, membuka kitabnya, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Para santri mengikuti, suara doa bergema, melawan kesunyian malam. Namun tak lama, udara di dalam ruangan berubah semakin berat. Tirai jendela berkibar kencang, padahal semua jendela tertutup rapat. Lilin biru berkedip-kedip, lalu padam bersamaan. Gelap, lalu terdengar suara perempuan lirih, serak, penuh dendam. Kalian kira bisa mengusirku dengan doa? Aku tidak akan pergi. Tempat ini milikku. Darahku sudah tertanam di sini. Dari kegelapan, muncul sosok Manda. Wajahnya tua, busuk, matanya kosong, tapi tubuhnya masih memakai gaun putih compang-camping. Ia melayang rendah. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Para santri gemitar. Beberapa bahkan mundur ketakutan. Namun Kiai Damar tetap duduk tegak. Innalillahi. Manda, kamu ini arwah yang tersesat. Tinggalkan tempat ini. Kembalilah pada Tuhanmu. Jangan ganggu manusia lagi. Arwah Manda menyeringai. Senyumannya memperlihatkan gigi hitam patah-patah. Kamu pikir aku mau kembali? Aku masih butuh wajah ini. Masih butuh tubuh ini. Aku ingin hidup. Aku ingin menagih semua janji yang belum lunas. Tiba-tiba arwah Manda melayang cepat ke arah Kiai Damar. Kuku-kuku panjangnya terjulur. Kiai Damar sempat mengibas air doa, membuat tubuh Manda terhuyung mundur. Jeritan melengking memenuhi ruangan, membuat kaca jendela pecah berhamburan. Namun serangan itu hanya sesaat. Arwah Manda kembali tegak. Kini lebih marah. Wajahnya pecah-pecah. Dari retakan kulitnya keluar belatung yang jatuh ke lantai. Belatung-belatung itu bergerak cepat, merayap ke arah para santri. Salah satu santri berteriak ketakutan, mencoba menyingkirkan belatung dari kakinya. Tapi belatung itu menempel, menggigit kulit, hingga berdarah. Kiai Damar kembali membaca doa keras-keras, sementara tangan kanannya menaburkan garam ke lantai. Belatung itu seketika meletup, tapi suara tawa Manda justru semakin nyaring. Wah, semakin kalian melawan, semakin kuat aku jadinya. Di luar Rama, warga yang menonton dari jauh mendengar suara jeritan bercampur doa. Pintu kontrakan bergetar, seolah ada yang menghantam dari dalam. Beberapa warga panik, tapi Pak RT menenangkan mereka. Sabar, ayo terus doa dari sini. Sing di dalam butuh kekuatan kita juga. Warga pun melantunkan doa dengan suara keras. Meski hati mereka gemetar. Di dalam, Kiai Damar mulai merasakan tubuhnya lemas. Doanya terhenti sesaat. Pada momen itu, arwah Manda melayang tepat di depannya. Wajah busuknya sangat dekat. Matanya kosong, tapi mulutnya berbisik, Kiai. Kamu kira kamu bisa melindungi mereka?
Kamu juga punya dosa. Aku bisa cium baunya. Kamu juga akan aku tarik masuk bersamaku. Kiai Damar tertegun. Sesaat, ia seperti terseret dalam penglihatan aneh. Dirinya muda, masa lalu yang penuh kesalahan, kesombongan yang pernah ia lakukan sebelum menjadi ustadz, semua ditampakkan oleh arwah Manda. Tubuhnya goyah, namun salah satu santri dengan penuh keberanian membaca doa karas-karas sambil menggenggam pecahan cermin di lantai. Entah kenapa, cermin itu bersinar redup, memantulkan bayangan Manda. Arwah Manda menjerit keras ketika melihat pantulannya sendiri di pecahan kaca. Tubuhnya seolah terbakar, wajahnya semakin rusak. Ia mundur beberapa langkah, berusaha menutupi wajahnya dengan rambut panjang. Kiai Damar segera tersadar kembali. Ia mengumpulkan tenaga terakhir, lalu melempar air doa langsung ke arah Manda sambil meneriakkan ayat pamungkas. Tubuh arwah Manda meledak dalam cahaya putih. Jeritannya memekakan telinga, membuat semua warga di luar kontrakan menutup telinga ketakutan. Lalu hening, para santri saling menatap. Terengah-engah, Kiai Damar masih duduk. Tubuhnya lelah luar biasa, tapi ia lega. Sudah selesai, gumamnya lirih. Namun tepat saat mereka hendak keluar, tiba-tiba suara tawa lirih kembali terdengar dari sudut ruangan. Wahahaha, kalian kira aku pergi? Aku hanya menunggu, karena malam Jumat Kliwon berikutnya, darah kalianlah yang jadi gantiku. Lilin biru yang tadi padam menyala lagi. Dan semua orang sadar ini belum selesai. Hari-hari menjelang Jumat Kliwon terasa berat bagi warga gang kecil itu. Matahari seolah enggan bersinar, langit lebih sering mendung. Dan setiap malam terdengar suara tangisan lirih dari arah kontrakan nomor 17. Warga semakin takut. Bahkan banyak yang memilih mengungsi ke rumah kerabat di luar kampung. Hanya beberapa orang yang bertahan, termasuk Pak RT dan keluarganya, karena tidak mungkin meninggalkan tanggung jawab begitu saja. Kiai Damar pun semakin sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Manda duduk di kursi goyang. Rambut putihnya menutupi wajah, namun mulutnya terus bergerak. Bisikannya sama berulang kali. Jumat Kliwon, darah gantinya harus datang. Akhirnya, malam itu pun tiba. Malam Jumat Kliwon yang ditakuti. Sejak maghrib, suasana sudah tidak wajar. Angin kencang bertiup, membawa aroma melati bercampur anyir darah. Anjing-anjing di kampung menggonggong serentak. Ayam jantan berkokok tak henti-henti. Meski bukan waktunya, Kiai Damar memutuskan mengumpulkan santri dan beberapa warga yang berani untuk berjaga di musala. Mereka berdoa bersama, berharap bisa menghalau gangguan sebelum menjalar lebih jauh. Namun tepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam, suara dari kontrakan nomor 17 mulai terdengar. Bukan lagi tangisan, melainkan tawa panjang, melengking, menembus telinga hingga membuat semua yang mendengarnya merinding. Wahahaha, waktunya sudah tiba. Pintu kontrakan yang sudah digembok polisi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, cahaya biru menyala terang, menyorot langit seperti obor gaib. Bayangan hitam keluar satu persatu. Arwah-arwah korban Manda. Wajah mereka hancur. Tubuh mereka penuh luka. Mereka berjalan pincang, menyeret diri ke arah rumah warga. Anak-anak kecil yang masih terjaga menangis histeris, sementara orang dewasa berhamburan keluar rumah. Namun jalan gang seperti ditutup kabut tebal. Tidak ada yang bisa lari. Arwah Manda muncul terakhir. Ia melayang anggun dengan gaun putih lusuh. Wajahnya setengah busuk namun matanya menyala merah. Rambut panjangnya berkibar. Dan tangannya terulur seperti hendak meraih siapapun di dekatnya. Kalian semua akan jadi gantiku. Aku butuh hidup kembali. Dan darah kalian cukup untuk itu. Kiai Damar berdiri di depan musala. Menghadang, suaranya bergetar. Tapi ia tetap lantang. Manda, sadarlah. Kamu bukan manusia lagi. Kembalilah pada Allah. Jangan tambah dosa dengan merenggut nyawa orang lain. Arwah Manda menyeringai. Aku sudah tidak butuh Tuhanmu. Yang kubutuhkan hanyalah wajah muda dan tubuh segar. Kalian akan kuambil satu persatu. Tiba-tiba, lampu-lampu rumah padam. Hanya cahaya bulan pucat yang menerangi gang. Suara jeritan mulai terdengar dari rumah paling ujung. Seorang ibu ditemukan pingsan dengan wajah penuh lebam. Dari mulutnya keluar darah segar, seolah baru disedot paksa. Para santri panik, tapi Kiai Damar memerintahkan mereka membuat lingkaran doa di depan musala.
Mereka duduk bersila, membaca ayat-ayat keras-keras, mencoba melindungi warga yang bersembunyi di belakang mereka. Namun arwah-arwah korban Manda semakin banyak. Mereka mengepung lingkaran doa, melolong seperti binatang lapar. Sesekali, tangan dingin mereka mencoba meraih tubuh para santri. Salah satu santri muda, Fikri, terseret keluar lingkaran. Tubuhnya langsung ditarik ke dalam kabut oleh beberapa arwah, dan jeritannya hanya terdengar sebentar sebelum hilang ditelan kegelapan. Warga yang melihatnya semakin histeris. "Ya Allah, Fikri!" Kiai Damar menahan tangis. Tapi ia tahu situasi semakin gawat. Arwah Manda melayang mendekat, wajahnya semakin jelas. Dari matanya yang merah, menetes darah hitam. Tangannya menunjuk langsung ke arah Kiai Damar. "Kiai, kamu yang paling cocok jadi gantiku. Jiwa seorang pemimpin. Aku akan ambil kamu dulu, baru yang lain." Tubuh Kiai Damar tiba-tiba terasa berat. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Sulit bergerak. Suara-suara aneh berbisik di telinganya, menyingkap semua kesalahan masa lalunya. Ia hampir goyah, hampir menyerah. Namun salah satu santri yang masih bertahan, dengan keberanian nekat, mengangkat pecahan cermin yang dulu ditemukan di kamar Manda. Ia arahkan ke wajah arwah itu. Begitu pantulan terlihat, jeritan Manda menggema. "Ayo, jangan tunjukkan wajah itu. Itu bukan aku. Aku masih cantik. Aku masih muda." Tubuhnya bergetar hebat. Bayangan arwah lain ikut goyah Kiai. Damar menggunakan momen itu untuk meneriakkan doa terakhir dengan suara sekuat tenaga. Air doa disiramkan ke arah Manda. Bercahaya terang, membuat sosok itu terdorong mundur. Namun bukannya lenyap, arwah Manda justru semakin mengamuk. Rambutnya menjulur panjang seperti belalai, melilit tiang-tiang musala. Matanya menyala lebih terang, dan suaranya bergema seperti ribuan orang sekaligus. "Kalian semua tidak akan selamat malam ini." Kabut makin pekat, jeritan makin banyak, dan darah mulai menetes dari atap rumah warga. Menetes seperti hujan merah. Warga menjerit, doa makin keras, tapi suasana sudah seperti neraka terbuka. Malam itu, kontrakan nomor 17 benar-benar menjadi pusat teror, dan Manda belum bisa dikalahkan. Kabut hitam yang menelan gang itu semakin pekat. Teriakan warga bercampur dengan lolongan arwah yang haus darah. Suara pecahan genting, jeritan anak, dan doa yang beradu di udara menjadikan malam Jumat Kliwon itu seperti mimpi buruk yang nyata di tengah kekacauan. Kiai Damar berlutut, tubuhnya gemetar, nafasnya berat, tapi matanya masih penuh tekad. "Ya Allah, kalau memang aku harus jadi tumbal terakhir, biarlah nyawaku yang kau ambil. Jangan biarkan umatmu diporak-porandakan oleh setan ini." Arwah Manda mendekat, melayang dengan wajah setengah busuk yang kini tampak jelas. Dari mulutnya menetes darah hitam, dari matanya menyala api merah. Ia menyeringai lebar, giginya tajam bagai pisau. Kau menyerah juga, Kiai. Dengan darahmu, aku akan lahir kembali. Tak ada doa yang bisa menghentikanku." Rambutnya menjulur panjang, melilit tubuh Kiai Damar, mengangkatnya ke udara. Warga menjerit ketakutan melihat pemimpin mereka terjebak. Namun tiba-tiba, suara lain terdengar. Suara perempuan, lembut namun penuh luka. "Kukap, Manda." Semua menoleh. Dari dalam kabut, sesosok perempuan muda muncul. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh darah, tetapi tatapannya teduh. Itu adalah bayangan diri Manda saat masih hidup, sebelum ia dirusak oleh susuk dan ambisinya. Arwah Manda yang menyeramkan langsung menjerit, "Tutup mulutmu! Kau hanya sisa masa lalu yang lemah." Sosok muda itu tersenyum getir. "Aku bukan lemah. Aku pernah mencintai hidup. Aku pernah punya harapan. Tapi karena nafsu, aku menjual semuanya. Bahkan jiwaku sendiri. Sekarang, sudah cukup. Jangan tambah dosa. Jangan sakiti mereka yang tak tahu apa-apa." Arwah-arwah korban yang sejak tadi mengelilingi gang mulai bergetar. Wajah-wajah mereka perlahan berubah. Seolah tersadar dari belenggu. Kiai Damar yang masih terikat rambut hitam itu memejamkan mata, lalu berdoa keras-keras. Ayat-ayat yang ia lantunkan bersahut dengan kata-kata arwah Manda muda. Suasana semakin panas, angin semakin kencang, dan kontrakan nomor 17 berguncang hebat. Arwah Manda tua mengamuk, tubuhnya membesar,
Matanya menyala lebih terang. Aku tidak akan kembali. Aku harus tetap muda. Aku harus hidup abadi. Rambutnya menjerat warga, menarik satu persatu. Suara jeritan terdengar lagi. Darah menetes dari atap rumah, menggenang di jalan gang. Namun saat arwah itu hendak menelan semuanya, sosok Manda muda berdiri menghadangnya. Ia membuka kedua tangannya, memeluk bayangan hitam itu. Kalau memang harus ada tumbal, biarkan aku sendiri yang menebusnya. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tubuh Manda muda. Rambut hitam yang melilit Kiai Damar terlepas. Arwah-arwah korban yang terikat ikut menghilang perlahan. Wajah mereka tenang seperti akhirnya bisa beristirahat. Arwah Manda tua meronta, menjerit panjang. Tidak, aku masih ingin cantik. Aku masih ingin hidup. Namun semakin ia berteriak, tubuhnya semakin hancur. Ditelan cahaya itu, gaun putihnya berkibar, lalu berubah jadi abu. Suara tawanya memudar, digantikan dengan hening mencekam. Gang yang tadi penuh kabut perlahan kembali terang. Langit terbuka, bulan pucat tampak lagi. Semua orang terdiam, warga masih gemetar. Beberapa berlutut sambil menangis. Kiai Damar terduduk lemas, matanya basah. Ya Allah, akhirnya berakhir, bisiknya lirih. Di tengah jalan gang, hanya tersisa jejak samar tubuh perempuan dengan rambut panjang, lalu lenyap ditelan malam. Manda telah memilih menebus dosanya sendiri. Beberapa hari kemudian, kontrakan nomor 17 resmi disegel permanen. Tidak ada lagi yang berani menyewanya. Dindingnya dipenuhi tulisan doa. Pintunya dikunci rapat. Namun setiap malam Jumat Kliwon, sebagian warga masih mengaku mencium bau melati bercampur anyir. Atau mendengar suara perempuan menyanyi lirih. Pak RT berkata dengan wajah muram, mungkin itu Manda. Dia hanya ingin diingat, bukan ditakuti. Kiai Damar menambahkan, semoga Allah menerima tobatnya. Dan semoga kita semua belajar. Jangan pernah tergoda jalan singkat demi kecantikan atau kedudukan. Semua ada harga. Dan harga yang ditagih setan selalu terlalu mahal. Malam di gang itu kembali normal. Anak-anak berani bermain lagi. Warga kembali berjualan. Dan kehidupan perlahan berjalan seperti sedia kala. Namun, di hati mereka, kisah Manda akan selalu menjadi peringatan bahwa ambisi yang dipenuhi dengan pengorbanan darah hanya akan berakhir dengan kegelapan. Kontrakan nomor 17 akan tetap berdiri, sunyi, menjadi saksi bisu dari rahasia yang pernah menggetarkan seluruh kampung.